Halo sobat-sobat NB, welcome back to our channel Main Barter. Oke, jadi di sini udah lama kali nggak buat video ya kan, CS itu semua. Di sini aku pengen bahas ini tentang dengan adanya media sosial sekarang, menurut kalian media sosial itu manfaatnya apa dan dampak negatifnya terhadap manusia sekarang itu apa menurut kalian? Wah, Ada nggak? menarik nih topiknya nih. Tadi apa dampak sosial media bagi Manusia, manfaat dan dampak negatifnya. dan dampaknya gitu ya. Kalau dari perspektif gue, kalau kita ambil sisi positifnya itu, ya kita lebih mudah saling berkabar, kita lebih mudah saling menginformasi, kita mencari teman, mencari orang, bahkan kita bisa mencari teman dulu atau teman lama gitu yang kita udah lama nggak pernah jumpa, kita bisa cari bermodalkan namanya aja gitu kan. Itulah sisi positifnya, dan juga kita bisa apa ya, chattingan gitulah ya, Aksesnya lebih mudah. aksesnya lebih mudah, kita saling ngabari lebih mudah. Cuma kalau dari dampak negatifnya ya, sering berkembangnya zaman, kayak situs-situs judi atau enggak pornografi. Jadi pornografi sering diiklankan juga di sosmed ya. Itu sebenarnya balik ke sosmednya juga, karena itu udah di luar kendali kita juga ya kan. Ya kan ada juga ini pengaturan batas usia juga sebenarnya. Kayak di YouTube kan itu ada batas usia sekian. Itu kan YouTube yang kalau di Facebook ini kan nggak mesti Facebook sih, semua sosmed itu bisa diakali. Tapi Bahkan sekarang meskipun under 18 plus, kalau orang yang ini iklan ini kan ada sistemnya berbayar kan. Nah, jadi iklan ini bisa diakali, orang itu mau 18 plus atau 18 minus itu tetap bisa ngelihat gitu. Tapi gini loh, kalau kau lihat ya, kalau kita buat akun baru, itu kan ada umur. Iya. Kalau kau buat umurnya itu di bawah 18 tahun, pada tahun itu biasanya udah terfilter sendiri loh. Nah, biasanya kan. Iya, seharusnya kayak gitu. We never know, kita juga. tapi kemarin aku dengar ada kabarnya TikTok itu udah ada batasan tahun ya. Iya. Anak-anak itu nggak boleh main TikTok lagi, kena banned semua. Cuman sekarang nggak tahu. Aku tengok masih anak di bawah umur nih terlalu liar ya. Iya, karena ya itulah. Menurutku kayak mana, Dik? Menurutku bagus sih media sosial ini, karena banyak juga manfaatnya kan, dari banyak apa namanya, kayak uang, bersosialisasi. iya gitu ya kan, banyak bisa juga zaman sekarang justru banyak orang menghasilkan uang itu dari media sosial gitu. Oh iya, kayak Clipper gitu-gitu iya, ya. kayak sekarang yang lagi rame gitu kan, Clipper gitu kan. Itu bisa dibayar sampai jutaan malah kan. Kayak itu sih menurutku, bagus sih menurutku sosial media ini. Dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya ya lebih ke orang gimana cara menggunakannya. Nah itu loh, usernya sih. Balik ke personal Iya, juga ya. balik ke usernya sendiri, gimana menggunakan apa yang udah ada itu gitu loh. Setuju juga memang sih. Kalau aku dampak positifnya ya seperti yang kalian bilang, itulah akses lebih mudah. Iya. Kita pun bisa bersosialisasi dengan orang jauh gitu kan. Benar. Cuman ada dampak negatif yang menurut aku ini sangat-sangat apa ya, Danger. bahaya juga gitu. Warning. Menurut aku semakin ada media sosial, justru gini lah, dengan ada media sosial sekarang, aku sering lihat orang-orang sekarang udah berani bersuara gitu kan, membuat video, bernarasi segala macam. Dan di situ aku mikir bahwasanya manusia sekarang itu udah pintar-pintar gitu. Iya benar. Iya kan, udah pintar-pintar. Ternyata kalau kita analisis lebih dalam, justru kadang-kadang mereka ini yang bersuara ini kadang-kadang nggak tahu yang disuarakan itu apa dan datanya dari mana, benar atau tidak gitu. Ya banyak hoax lah sekarang gitu kan. Jadi dengan adanya media sosial ini menurut aku dalam akses pembelajaran juga menurun gitu, dari cara kita berpikir gitu. Aku lihatlah di salah satu penelitian jurnal dari Frontiers Humanity and Social Science, dia bilang situ bahwasanya kecenderungan algoritma media sosial itu
cenderung mempromosikan konten-konten yang apa namanya, konten-konten yang inilah ya, emosional, edukasi gitu. enggak, konten-konten yang emosional, Oh. yang sepihak, yang menarik perhatian gitu. Jadi justru dengan adanya konten-konten yang emosional itu justru mengurangi kebiasaan kita berpikir kritis gitu. Makanya banyak orang itu merepost postingan sesuai dengan emosinya aja Iya, gitu benar, kan. benar, Ya kalau nggak sesuai dengan emosinya orang tuh ya abaikan aja gitu. Cuman kalau sesuai dengan emosinya orang itu kayak setuju, dan yang bernarasi itu dianggap cerdas gitu kan. Iya. Nah, jadi menurut aku mengurangi cara kita berpikir kritis gitu dampak negatifnya. Kalau dengan ada media sosial sekarang, gimana menurut kalian? Kalau masalah ini ya, tentang bersuara gitu kan, memang ini juga termasuk danger, apalagi AI ya kan. Karena kalau kita perhatiin yang sering kena kasusnya itu orang tua, apalagi orang tua kan gagap teknologi kan, jadi kita wajarin juga kalau mereka sering nerima asupan informasi yang salah. Iya, betul. Contohnya apa, kayak AI yang ngomong atau enggak AI yang berubah wajah, bahkan ada juga yang penipuan modus yang modern, yang minta uang dari IG, bahkan live TikTok itu Giveaway lagi ada. semakin marak gitu kan. Nah, itu masih sekedar penipuan, belum sampai ke penyebaran hoax. Nah, kalau itu di bagian penyebaran hoax ini, makanya terlalu sulit untuk membedakan ini benar atau enggak gitu. Kayak izin ini aku bawa kasus yang kemarin mati lampu itu kan hoaxnya ada tuh kemarin, ada yang ngomong ini bakalan sampai 1 minggu gitu kan. Nah itu memang kata-katanya biasa aja, tapi kalau kita perdalami lagi, itu kalau orang yang pebisnis lah kita bilang, atau enggak orang-orang yang nggak bisa ngapa-ngapain tuh, itu sangat berefek. Kenapa? Jadi ini dari ini ya pemikiranku ya, kalau seandainya dari pebisnis ini, kok seandainya ini beneran, itu jadi peluang gimana, kayak entah peluang buka jasa sesuatu, atau enggak dia upselling genset gitu kan. Nah kalau bagian yang gak enaknya untuk orang yang nggak bisa ngapa-ngapain tuh, mereka makin sulit, kayak air susah, terus ya kalau mereka dekat sama sungai gitu kan, jadi untuk aliran akses listrik sungai itu makin susah, malah makin ribet gitu. Itu bagian hoax yang paling ditakutin gitu. Menurutmu kayak mana dampak negatif yang paling berbahaya lah di media sosial ini? Yang paling bahaya? Dampak yang paling berbahaya ya. Ya menurut. Tapi aku mau nanggapi dari yang tadi yang kau bahas tadi tentang sebenarnya kadang yang berani bersuara di depan kamera itu justru yang nggak sepintar itulah gitu, bahasa gampang ya kan. Nah ini juga ada dibahas salah satu dosenku di kampus. Jadi dia terus terang juga, sampai dia nunjukkan kayak grafik gitu kan. Jadi grafik itu gini kan. Jadi yang di sebelah sini itu indikator tingkatan PD, kemudian yang bawahnya itu indikator tingkatan kecerdasan gitu lah kan. Nah, jadi dia buat grafik itu gini lah. Jadi agak ke tengah dia tinggi ya kan, kemudian agak mendatar. Yang artinya di situ intinya dia bilang kalau mayoritas orang yang berani ngomong depan kamera itu tingkat kecerdasannya itu yang biasa aja, atau enggak pintar lah malah. Iya, atau enggak pintar lah. Kemudian yang justru yang pintar itu justru yang banyak nggak bersuara kayak gitu Tapi ada beberapa hal yang pengen kayak mana ya, aku luruskan lah kan dari pendapat dosenku juga. Mungkin aku nggak berani ngomong juga depannya langsung kan, karena ya kadang nggak cocok aja kita ngomong sama orang yang lebih pintar dari kita kan. Takut salah. Bukan takut salah, tapi menghargai betul. Karena gitu, karena kita nggak butuh pembenaran gitu loh dari menyangkal opini dia. Cuman kita menarik aja, kita bisa bahas lagi apa sebenarnya ya kan. Jadi kok menurutku ya, pandanganku sendiri, bukan masalah kau pintar atau bodohnya kau berani ngomong depan kamera, tapi dengan kau berani untuk speak up depan kamera, itu suatu poin plus loh dari dirimu aja. Itu udah poin plus gitu. Jadi nggak bisa juga kita menyalahkan untuk orang berani ngomong atau enggak, atau harus mengukur kecerdasannya seberapa baru berani ngomong gitu loh. Itu justru apa ya, salah satu pembatasan kebebasan orang untuk berpendapat gitu loh. Di zaman sekarang kayak yang kita bahasin media sosial kan. Media sosial ini kan memang
yang mudah lah untuk informasi itu menyebar. Justru disitulah kita sebagai user juga harus harus kritis dalam menanggapinya. Misalnya Bijak lah. iya bijak. Misalnya aku ngomong nih, kalau misalnya masalah kayak rupiah ini bisa melemah sampai 20.000 misalnya kemarin kan, kalau aku mau ngomong gitu, kalau dia orang yang bijak, kayak misalnya yang nonton kau atau orang ekonomi yang lain, ya mungkin dia harus menganalisis dulu, nggak menerima mentah-mentah, gitu kan. Karena media sosial ini, walaupun kita menyampaikan konten edukasi kan, kalau namanya influencer itu, tugasnya itu bukan untuk menjadi benar loh sebenarnya, tapi untuk menginfluence, untuk memberitahu. Dia nggak punya kewajiban dalam konotasi itu untuk selalu benar. Jadi ya biar kalau orang mau belajar ya di sekolah terserah, atau ikut komunitas belajar, memang ikut les gitu loh. Yes, gini loh. Edukasi yang dibungkus dalam hiburan, contoh sosial media yang kayak kita lakukan, itu jangan disalahartikan gitu loh. Ya kan? Iya. Membuat orang membatasi orang, ini nggak boleh speak up, nggak boleh ngomong, nggak ini segala macam. Itu gimana? Jadinya pembungkaman. Di situ aja kok aneh juga ya. Ya udah, kalau mau belajar, kok belajar di ruangan edukasi pendidikan memang gitu loh. Dan dari awal kayak contoh kita kan, kita mau membawakan edukasi yang dibungkus secara story, secara fun, secara tongkrongan gitu kan, Bu. Bahkan kita berusaha untuk membawakan data-data yang bisa kita bawakan gitu kan, agar opini yang kita ucapkan itu ada dasarnya gitu lah. Tervalidasi. Iya gitu loh. Jadi mungkin itulah ya kan yang kayak masalah pembatasan ini, orang yang nggak cerdas nggak boleh ngomong itu bullshit aja sih, rasaku nggak peduli aku masalah itu. Aku lebih penting rasaku orang yang senang lihat orang yang nggak mau belajar tapi dengan cara edukasi seperti ini mau belajar, itu hal yang luar biasa loh. Dan gitu loh. Contoh Peri Ewandi, banyak kok orang yang nonton itu justru komen bilang kalau gara-gara abang jelaskan ini aku gampang paham malah gitu kan. Iya kan, Bu. Jadi nggak bisa standar yang kau gunakan itu kau gunakan untuk orang lain gitu kok menurutku ya. Itu benar-benar. Baru kayak konotasinya negatif positifnya, aku jujur aja ya justru gini loh, sesuatu itu kita ukur itu dari positif dan negatifnya ini, mana lebih banyak arahnya gitu loh. Kalau lebih beratan dia ke arah positif, ya udah kerjain gitu loh ya kan. Kalau dia arah negatifnya, ya udah itu aja yang dibatasin gitu aja sih menurutku. Kok aku ya itu. Setuju sih memang. Aku setuju kali apalagi tentang influencer itu kan memang tugasnya memang mempengaruhi orang gitu. Iya, menginfluence. Karena dia mempengaruhi orang, bukan semena-mena kita harus menerima narasi yang disebarkannya itu secara mentah-mentah. Kita kan harus kritis lah, kita analisis, kita cari tahu apakah benar yang dibilang dia gitu. Jadi sama aku juga belajar satu kan, pernah aku baca kemarin tuh baru-baru aja aku baca tentang retorika. Retorika itu kan ada 3 konsep yang dikembangkan filsuf Aristoteles. Yang pertama itu ada logos, pathos, sama ethos. Logos itu logika, pathos itu emosional, ethos itu kredibilitas. Kredibilitas itu maksudnya siapa yang ngomong gitu. Jadi sebenarnya dalam retorika itu kan kita dalam berkomunikasi itu kan seharusnya, apalagi berargumen ya, berargumen kita itu kan harus ada datanya dari mana gitu kan, faktanya seperti apa, jelas lah gitu secara objektif gitu kan. Yang kedua, pathos, emosi. Kita juga ngomong harus dengan membawa emosi agar orang-orang yang dengar kita pun nggak hambar gitu kan. Kita berbicara di depan orang itu nggak hambar, nggak kayak flat gitu kan. Cuman dengan adanya media sosial ini menurut aku paling bahayanya itu, dan ironisnya itu di media sosial itu membunuh logos, logika. Mereka hanya memainkan emosi gitu. Sehingga orang-orang ketika melihat suatu postingan di media berita lah misalnya kan, yang memainkan kata-kata narasi yang membuat emosi publik sedih atau marah, sedih, marah gitu mereka mencari media atau postingan-postingannya sesuai dengan emosinya. Kalau misal emosinya pas dengan postingan itu ya di repost. Itulah kesalahan kita sebenarnya dalam bermedia sosial ini gitu. Tanpa kita harus analisis, tanpa kita harus kritis lagi, tanpa kita harus cari tahu datanya dari mana. Itulah bahayanya dari media sosial ini menurut aku. Jadi semakin berkembangnya media sosial ini menurut aku, bukannya kita semakin pintar kayak dibilang Dika tadi kan, justru orang yang pintar tuh malah jadi sedikit yang bersuara gitu, bahkan jarang gitu kan. Bukan aku yang ngomong. Oh, Bapak itu ya. Beliau lah. Beliau.
itulah kan baru ternyata setelah aku lihat bukannya semakin pintar manusia sekarang, tapi justru kita ini malah jadi nggak punya pendapat sendiri gitu, mengikuti pendapat orang lain aja gitu. Itulah Apalagi kalah jumlah. kalah Itu juga jumlah bahaya itu tuh. benar. Karena apa yang Nyawa bilang sesuai sama data, tapi karena kalah jumlah, jadi kayak berasa kalau kita itu nggak benar gitu. Kadang kalah jumlah juga ngaruh dalam opini gitu. Karena media sosial ini kan dirancang untuk kita merespon dengan cepat. Iya. Semakin cepat kita nge-like, komen, baru nyimpan, favorit atau share, semakin terlihat eksistensi kita gitu kan. Iya. Makanya ya sebenarnya ngeri juga kok aku bilang dampaknya media sosial ini kan. Apalagi tentang penelitian yang bilang perhatian manusia, attention manusia itu menurun gara-gara media sosial. Itu pengaruh Terutama juga. gadget lah ya. Gadget itulah. Haha. Cuman kalian ada lagi yang pengen disampaikan tentang media sosial ini gitu. Ya lebih berhati-hati lagi aja lah Lebih berhati-hati ya. sama Iya. sosmed lah, karena kan yang perlu diperhatiin nggak cuman berita, tapi juga kriminal, karena kita nggak tahu kriminal dalam artian entah kayak penipuan atau enggak PDF atau dalam artian pedofil lah ya kan. Karena kan anak-anak zaman sekarang tuh udah di luar kendali juga. Anak-anak sekarang lumayan pinter mengakali umur gitu kan. Kayak Facebook tuh kan cuman sekedar atur tanggal, tahun, diubah udah 18 plus, padahal dia masih SD atau SMP gitu kan. Nah pokoknya lebih berhati-hati lagi aja lah. Ya. Kok aku juga setuju Kriminal sih. ya kan. Kok aku setuju juga kita lebih berhati-hati, lebih menahan emosi lah ketika melihat posting-postingan yang emosional gitu kan. Tahan dulu Jangan emosinya asal agar kita bisa beri jeda sedikit aja, agar kita bisa berpikir gitu untuk menganalisis, mencari tahu fakta sebenarnya seperti apa. Kadang-kadang kan berita ini faktanya belum lengkap, ceritanya belum lengkap seperti apa, tapi udah di-share. udah dicerna. Itulah, udah di-share, lihat orang-orang. Apalagi kayak kasus yang kemarin itu kan, mahasiswa sama mahasiswa itu. Aduh. Ya itu memang udah lama lah. Terlalu banyak plot twistnya. Banyak ada itu plot twistnya kan, karena kita belum tahu faktanya seperti Iya. apa, ceritanya seperti apa. Itulah. Jadi tahanlah emosional kalian gitu ketika melihat postingan-postingan yang memancing emosi kalian. Gitu. Bijak lagi. Iya. Menurut kau di mana, Dik? Ada lagi? Nggak ada sih. Udah, Cukup pas sih. rangkuman Cukup aja gitu. lah ya. Udah, cukup. Mungkin itu aja lah yang kita bahas Ya. hari ini ya, tentang media sosial lah, pandai-pandai bermedia sosial. Jadi ada kurang, mohon maaf, atau ada pendapat lain, Silakan komentar, silahkan komentar saja. kita respon. Iya. Oke, see you next time.